Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Anwar dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen, kelas Manajemen C 2017. Kali ini saya akan menjelaskan tentang reksadana. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang reksadana. Reksadana adalah suatu atau salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran para pemodal, khususnya pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Umumnya reksadana diartikan sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada 3 hal yang terkait dari definisi tersebut, yaitu yang pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal, kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, dan ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam reksadana merupakan dana bersama para pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang atau money market fund. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Kemudian yang kedua, reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund. Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktiva dalam bentuk efek uang atau obligasi. Yang ketiga, reksadana campuran atau balance mutual fund. Reksadana campuran adalah jenis reksadana mengalokasikan dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat dibentuk atau dapat berbentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Yang keempat yaitu reksadana saham atau equity fund. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekualitas. Tujuannya untuk pertumbuhan harga saham atau unit dalam jangka panjang. Risikonya relatif lebih tinggi dari reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap, namun memiliki potensi tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang keuntungan berinvestasi di reksadana. Investasi reksadana mendatangkan berbagai peluang keuntungan. Investor reksadana dapat melakukan diverifikasi investigasi tanpa harus memiliki modal yang banyak atau modal yang besar. Sebagai contoh, investor dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin bisa dimiliki jika investor tersebut tidak mempunyai dana yang besar. Melalui reksadana akan terkumpul dana dalam jumlah besar sehingga manajer investasi dapat melakukan diverifikasi pada produk investasi di pasar modal maupun di pasar uang. Dengan kata lain, investasi dilakukan pada berbagai produk investasi seperti saham, obligasi, deposito sesuai dengan kebijakan dari masing-masing jenis reksadana yang dikelola. Melalui reksadana, investor awam sekalipun dapat ikut merasakan manisnya keuntungan berinvestasi di pasar modal.
seperti berinvestasi pada saham dalam hal menentukan saham-saham apa yang baik untuk dikelola. Bukankah suatu pekerjaan yang mudah? Hal tersebut memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus yang tidak semua investor memilikinya. Dengan berinvestasi di reksadana, investor pun tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya, sebab hal tersebut telah ditangani oleh manajer investasi profesional yang sudah berpengalaman dalam hal pengelolaan dana. Ya, kali ini saya akan membahas tentang risiko berinvestasi di reksadana. Seperti halnya pada investasi lainnya, di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, di reksadana pun mengandung berbagai peluang risiko. Contohnya, risiko berkurangnya nilai unit pernyataan. Risiko dipengaruhi oleh turunnya harga efek saham, obligasi, atau surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana. Ini pun dapat diminimalisir oleh manajer investasi dengan prinsip diversifikasi yang telah diterapkan. Adapun risiko kualitas adalah menyangkut kesulitan yang dihadapi manajer investasi jika sebagian besar investor reksadana melakukan penjualan kembali atau unit yang dimiliki. Kondisi seperti ini dapat berpeluang membuat manajer investasi kesulitan dalam hal menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. Demikianlah penjelasan sederhana saya tentang reksadana. Semoga dengan adanya video ini teman-teman dapat mendapatkan ilmu tentang reksadana. Terima kasih juga pada teman-teman yang telah menyaksikan video saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.